Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Ghani, NIM 215211218 kelas MBS 2F. Berniat untuk menjawab pertanyaan sebagai tugas UTS Quran Hadis. Saya yang pertama, Al-Zarqani mendefinisikan pengertian ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi minayati nuzuli, wa tardihi bihu, wa jam'ihi, wa kitabihi, wa qiraatihi, wa tafsiri, wa ijazihi, wa mansiki, wa mansuki, wa tafsi syuku, wa man idzalik. Teori pada minayati nuzuli atau dari nuzulnya adalah bagaimana dari segi turunnya Al-Quran. Menjelaskan tempat-tempat turunnya ayat Al-Quran, sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran, masa turunnya Al-Quran, dan sejarah bagaimana Al-Quran diturunkan. Teori dari wa tardihi bihu adalah bagaimana Al-Quran diturunkan secara tertib atau secara berangsur-angsur. Teori dari wa jam'ihi adalah bagaimana metode atau cara menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggabungkan ayat Al-Quran tersebut dalam satu mushaf. Sedangkan teori wa kitabihi adalah bagaimana cara penulisan Al-Quran dengan benar, dan sejarah catatan penulisan Al-Quran. Teori wa qiraatihi adalah menerangkan tentang macam-macam bacaan Al-Quran, mana yang sahih atau yang benar, dan mana yang tidak sahih atau yang tidak benar. Dan bagaimana tajwid yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Teori wa tafsiri adalah penjelasan terhadap maknanya, menyimpulkan hukum, hikmah, dan sumber dari beberapa ilmu. Teori wa ijaziyah adalah teori yang membahas tentang dari segi kemukjizatan Al-Quran. Teori wa mansiki wa mansuki adalah teori yang menerangkan tentang ayat-ayat yang dianggap mansuh oleh sebagian ulama. Teori wa fi'i syuku wa man idzalik adalah teori yang membahas tentang apa saja penolakan dari hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana melalui perantara malaikat, yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita secara mutawatir. Tujuan dari pengumpulan Al-Quran adalah supaya tidak dirusak oleh kaum-kaum yang membenci Islam. Proses pengumpulan Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara dihafal yang dilakukan pada saat Nabi Muhammad masih hidup, kemudian diteruskan dengan cara ditulis. Hal tersebut dilakukan dikarenakan banyak penghafal Al-Quran yang telah meninggal pada saat itu. Penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran bertujuan agar ayat tersebut tidak hilang dan selanjutnya dapat dibaca dan dipahami oleh generasi selanjutnya sampai yaumul kiamah kelak. Yang ketiga ada qiraah. Ulama membagikan 3 syarat pada qiraat dalam membaca Al-Quran, yaitu yang pertama penyesuaian dari berbagai bahasa Arab, yang kedua harus sesuai dengan suatu mazhab, yang ketiga sahih. Kemudian ada ijaz. Ijaz merupakan bagian dari ilmu tafsir yang menjelaskan tentang mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kelima adalah nasih wa mansuh. Nasah adalah pembatalan hukum baik dengan menghapuskan dan melepaskan teks yang menunjuk hukum dari bacaan atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya hukum yang dimansuh. Sedangkan mansuh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lahir, lafaznya yang dihapuskan. Sekian jawaban dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.